Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada acara Dialog Ramadan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama bersama Syuriah NU Kabupaten Rembang, yang pada kesempatan sore hari ini sebagai narasumber beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Athaillah MBDI. Materi yang akan disampaikan pada dialog Ramadan sore hari ini adalah penjelasan pemerintah terkait pelaksanaan peribadatan saat wabah corona. Sebelumnya kami sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Ramadan barokah. Barokah. Amin. Ini Pak, sebagai pertanyaan pembuka. Ini wabah corona ini kan ya lumayan juga untuk membuat orang resah. Kemudian kaitannya penjelasan pemerintah ini terkait pelaksanaan peribadatan saat wabah corona ini gimana Pak Atta ini? Penjelasan pembukanya. Monggo. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pendengar 88,5 MHz Radio Nur FM yang sangat kami banggakan dan kami hormati, kita ketemu lagi pada edisi Ramadan 1441 Hijriah 2020 Masehi dengan pertanyaan atau yang rada ning kuping rada enak. Ada dua dimensi pendapat. Yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa kegiatan peribadatan tetap berjalan sebagaimana lazimnya seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 atau COVID-19 itu. Tetapi ada juga sebahagian masyarakat yang dengan mendasarkan kepada apa yang menjadi panduan, apa yang menjadi dasar dari pelaksanaan ibadah dirinya, dengan mendasarkan kepada keputusan Majelis Ulama Indonesia maupun dari, kalau tidak salah, dari PBNU juga keluar itu. Meskipun pada friksi yang terakhir justru muncul dari beliaunya Rais Syuriah untuk dilakukan merah, itu merahnya dipetakan yang sesempit mungkin. Dari dua dimensi pendapat ini, ya akhirnya ya memang terjadi dua pendapat itu. Kan menarik itu kan. Nah, terus kemudian tapi kalau jangan tanya saya ikut siapa gitu ya. Oh, enggak. Saya enggak tahu. Kalau menghadapi dua pendapat seperti itu kan, terus yang kita lakukan sebagai masyarakat umum, saya sebagai pribadi sebagai masyarakat umum, terus ikut yang mana itu, Pak? Iya, jadi dalam hal ini tentu saja adalah garis terakhir yang bisa kita ikuti adalah pemerintah. Oh iya. Iya, saya berani menyatakan begitu karena memang kami orang pemerintah. Dan ini pernah dijelaskan oleh oleh Dr. TBG Zainal Majdi MA. Dan ini yang sangat rasional penjelasan beliau dengan kelembutan beliau. Jadi bagaimana menatap ibadah pada posisi pandemi COVID-19 itu, dengan beliau memberikan judul adalah menghindari wabah adalah perintah agama. Oh, iya. Nah, kalau boleh saya mencoba untuk menyampaikan adalah kalau pemerintah itu memang mendasarkan kepada bahwa Badan Kesehatan Dunia
atau WHO itu sudah menetapkan bahwa COVID-19 itu merupakan pandemi global. Artinya apa? Bahwa penyebarannya adalah sangat cepat dari manusia ke manusia. Karena itu berkumpul itu bahaya, sangat bahaya. Jadi sebab penularan yang akan dilakukan adalah dari berkumpulnya kita itu. Sehingga pemerintah mengatakan ojo kumpul sih. Bukan berarti ditutup masjidnya, bukan berarti pemerintah itu melarang Jumatan, tidak, sangat tidak. Tetapi yang justru kita tatap adalah persoalan berkumpulnya yang akan menjadi musabab nanti penyebaran pandemi COVID-19 itu tidak bisa kita kendalikan, bahkan semakin tidak karu-karuan itu. Ya. Ini untuk peribadatan semua agama ya Pak? Semua agama. Semua agama. Ya. Maka itu muncul edaran dari Kementerian Agama, jelas itu. Ya. Berarti semua agama istilahnya mengikuti apa yang dikatakan pemerintah untuk senantiasa paling tidak ada standar prosedur itu yang dilaksanakan. Nah, terus kemudian Pak, ini keterkaitan dengan tempat-tempat yang tadi panjenengan sempat menyinggung. Ini kan ada penjelasan dari Rais Syuriah Kiai Miftahul Ayar, ada zona merah itu harus diperjelas atau dipersempit itu. Itu andekan di sini ada suatu katakanlah khusus Rembang ya. Rembang ini daerah-daerah yang terpencil katakanlah, apakah itu juga mengikuti apa yang disarankan pemerintah ataukah punya kebijakan sendiri sesuai dengan kearifan lokal kiai di situ? Kalau boleh kami matur ya, monggo lah kearifan lokal dari pengurus takmir masjid dan musola yang bersangkutan untuk pengurus gereja dan sebagainya, itu monggo. Tetapi yang jelas bagaimana pandemi itu bisa dikendalikan sehingga bisa tidak begitu menyebar yang. Karena apa? Tamsilnya itu kalau sebuah botol itu berisi air itu adalah pandemi COVID-19. Ditutup, diikhtiari saja 99,9%, artinya 0,1 saja persen yang bocor, itu sudah akibatnya luar biasa, apalagi tidak bisa dikendalikan. Oh iya. Iya. Ini kemudian ini kan ada sebagian ya non sewu, ada tempat ibadah yang dulunya itu mengikuti apa yang disarankan pemerintah. Ya, kemudian ternyata tempat peribadatan tersebut merasa bahwa aman saja, kemudian dia kembali lagi melakukan sebagaimana yang sebelum terjadi pandemi. Ya, apakah di sini ada teguran atau ada apa terkait dengan pemerintah itu yang dilakukan pemerintah? Ya, sebenarnya juga itu ada dicoba untuk memunculkan himbauan terhadap umat Islam untuk beribadah di bulan Ramadan di masa pandemi itu. Tetapi sampai sekarang belum ditandatangani. Kami ikut berembuk itu. Oh iya. Iya, kami ikut berembuk itu bersama Bupati, bersama Forkompimda, kemudian seluruh kegiatan seluruh organisasi keagamaan. Ya, pendengar Nur FM yang berbahagia, kita jeda sejenak. Ya. Pak Oto, di sini ada katakanlah upaya yang dilakukan pemerintah kaitannya dengan tempat peribadatan adanya pandemi COVID-19 ini. Ya. Kalaupun kita tanya, kalau panjenengan tanya panjenengan gitu, ya, bahwa tempat peribadatan ini kan dengan segala macam bentuk, ya. Kemudian dari jamaah pun ada berbagai macam model orang. Ada yang merasa ketakutan berlebihan, ada yang biasa-biasa saja, tapi ada juga yang tambah ndelomeris kayak biasa aja. Ya. Terus gini, yang saya tanyakan kaitannya jamaah itu, Pak. Ya, jamaah ini bagaimana sikap seorang jamaah di tempat peribadatan itu dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak? Ya, kalau itu kita lihat di Masjid Agung yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana taraweh, kemudian salat-salat Jumat, ya, maktubah dan salat Jumat, itu kami lihat
Dan kami memang mohon dengan hormat segala standar prosedur operasionalnya sebagaimana dilakukan oleh bagaimana panduan yang diberikan oleh kesehatan itu harus diikuti betul. Termasuk adalah siapapun yang masuk ke masjid sekarang, terutama Jumatan dan Tarawih itu, dan sholat-sholat yang maktubah juga tidak pakai masker, tidak boleh masuk. Oh, gitu. Jadi, dan ini sudah dilakukan. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Iya. Kalau ada, semisal ada orang yang mau tahiyatul masjid atau gimana di masjid, gimana Pak? Kalau di masjid aku masih terbuka. Terbuka? Tapi tidak boleh diorganisasi. Tidak boleh diorganisir lah maksudnya. Oh, maksudnya. Berarti secara pribadi boleh kan ya? Boleh, monggo. Ya. Ini Kak, ada satu kasus gitu. Di suatu tempat peribadatan itu ada suatu Jumat. Itu dikarenakan ada pinginnya dari pihak masjid itu melaksanakan standar operasional itu setiap kali masuk kemudian dites di ini. Tapi ada sebagian jamaah yang masuk itu ketika diperlakukan seperti itu nggak mau. Bahkan rentan bisa berpotensi memberikan efek negatif tukaran biasa. Kemudian ada salah satu pengurus masjid yang mengatakan udah masuk. Nah ini gimana Pak? Atau ini menurut panjenengan? Jadi kalau boleh saya, yang terakhir kami pernah dilapori oleh salah satu satpam bahwa salah seorang jamaah itu dikasih tahu tidak bisa menerima, bahkan itu melawan itu. Melawan ya. Sudah besok pagi kalau melawan bilang saja kepada polisi. Oh gitu. Iya, gampang itu, dan Polres itu siap. Oh. Berarti kaitannya Polres ini siap untuk mengawal kebijakan mengamankan. Ini. Oh, mengamankan. Oke. Nah, ini berarti kan. Tapi apakah ini tidak memberikan efek takut? Wah, masyarakat jadi gak wani sekolah tinggi. Ya, tidak juga sih. Karena itu memang prosedur di situ sudah wajib untuk pengamanan kesehatan, untuk pengamanan jiwa kita bersama, keselamatan kita bersama. Kita pakai cuci tangan, pakai masker, pakai yang prosedur-prosedur kesehatan itu dilakukan. Dan itu bukan sesuatu yang berat sebetulnya Pak? Sangat tidak berat. Kalaupun semisal ada yang nggak mau itu, kemudian polisi diberitahu, kemudian polisi langsung itu, apakah polisi sudah standby siap saat ketika diberitahu langsung? Sudah. Jadi Pak Polisi itu siap 24 jam. Jadi, untuk pengamanan bergerombol itu kan begitu, termasuk di dalamnya adalah pengamanan ibadah. Bila standar prosedurnya tidak dipatuhi, maka berarti dia melawan pemerintah itu. Oh, nah ini kemudian ya ini perlu juga kaitannya itu, masyarakat disadarkan ada satu kaidah, kalau nggak salah, nanti kalau salah dibetulkan Pak. Tasarruful imam manutan bil maslahah. Ya. Tanggung jawab imam penguasa terhadap kemaslahatan dihubungkan dengan kemaslahatan. Nah, ini kalau kemudian dari pemerintah di sini sudah berupaya, kemudian saya tanya lagi nih Pak, kaitannya sosialisasi kebijakan pemerintah terkaitan tempat beribadat ini sudah lewat jalur mana saja Pak? Kalau kami melihat, termasuk di dalamnya adalah seluruh organisasi keagamaan, baik NU, Muhammadiyah, kemudian lembaga-lembaga keagamaan yang lain, ada MTA, ada LDII, semuanya kami melihat juga mengikuti anjuran pemerintah itu. Kami melihat, terima kasih betul itu. Kemudian kepada jalur formal seluruh jajaran, kalau di Kementerian Agama itu KUA beserta seluruh jajarannya, kemudian para penyuluh agama yang berjumlah, yang non PNS itu 120 orang, di mana per kecamatan itu ada 8, kemudian ditambah 7 penyuluh negeri. Itu lumayan. Kemudian organisasi keagamaan atau lembaga keagamaan seperti Majelis Dewan Masjid Indonesia ini juga semuanya kita libatkan itu. Dan forum komunikasi pondok pesantren juga, kemudian semuanya kita libatkan. Berarti kan ya Pak, kaitannya sosialisasi ini sebetulnya dengan segala dengan yang sampaikan itu sebetulnya tidak ada alasan bagi masyarakat tidak mengetahui
Insya Allah kok enggak. Ya. Cuman memang ada beberapa masyarakat yang berpahaman lain, ya, tidak match dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah. Ini yang jadi persoalan. Contoh misalkan anjuran di samping para ulama-ulama kita, bahkan para ulama dengan fatwanya di seluruh dunia, mulai dari Arab Saudi, Mesir, Yordan, Malaysia, Maroko, Yaman, Emirat, Tunisia, Aljazair, dan banyak lagi termasuk Majelis Ulama Indonesia. Bahkan para tokoh juga bersuara meminta untuk kita mematuhi semua seruan pemerintah itu. Tapi nyatanya memang masih terjadi seperti ini. Dalil Al-Quran sudah disampaikan, hadis juga sudah disampaikan. Ada pernyataan begini dari masyarakat itu. Masa kita kok takut kepada corona gitu kan, repot jadinya itu. Takut itu ya kepada Allah. Urusan hidup mati itu adalah takdir Allah. Itu kata mereka yang dari hendak fikih itu. Pak, penjelasannya itu dari Dr. Zainul Majdi itu, yang memerintah kita untuk menghindarkan madarat itu adalah Allah dan Rasul. Di dalam Al-Baqarah jelas, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, itu ya. Ya. Jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kemudian An-Nisa 71, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang yang beriman, bersiaplah kalian. Artinya apa? Andaikan kalau bertempur, Kanjeng Nabi saja pakai senjata, pakai pelindung itu. Karena itu Nabi kalau bertempur pakai pedang, pakai perisai, pakai baju besi, pakai midfar. Artinya apa itu? Midfar itu adalah topi baja itu ya, untuk melindungi diri. Apakah Nabi itu tidak kurang tawakalnya? Takut kepada manusia melebihi takutnya kepada Allah. Apa begitu? Kan tidak. Kemudian juga pada saat hijrah Rasul. Hijrah Rasul itu perginya diam-diam, orang kok kemudian perginya siang-siang. Lalu ada pengumuman, hei Kanjeng Nabi mau hijrah ini, ayo kita saksikan. Udah diam-diam pada malam hari. Dan di jalan yang sangat tidak biasa, itu kan. Artinya apa? Dengan perginya hijrah yang seperti itu supaya tidak ketahuan orang-orang Quraisy, supaya tidak ketangkep. Apa itu artinya Nabi itu penakut? Tidak juga kan. Pada saat terjadi wabah penyakit menular, firru minal madzum firaraka minal asadi, kata Rasul. Hindari orang yang kena penyakit menular seperti engkau menghindari seekor singa. Jadi menghindarkan diri dari kebinasaan, dari penyakit, dari wabah, dari pandemi dan sebagainya, itu adalah perintah agama. Bukan kok kemudian masjidnya ditutup, tidak boleh Jumatan, tidak boleh. Ya enggak begitu. Tetapi ditutupnya masjid itu untuk menghindari berkumpulnya masyarakat, karena itu rawan terhadap penyebaran pandemi itu. Kalau pandemi corona yang lain mungkin nggak apa-apa ya. Komunitas Ronda Merona itu. Iya, beda itu. Beda, nah itu. Wow. Terus kemudian ini kaitannya lagi itu masyarakat tadi panjenengan ngendika bilih bahwa ada orang yang mengatakan ya wedine karo Gusti Allah. Ya. Kemudian terus jenengan juga menjelaskan kaitannya Kanjeng Nabi persiapan perang. Berarti kita kiaskan, kita cuci tangan, kita pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya, itu bagian daripada persiapan. Ikhtiar. Persiapan dari Al-Quran An-Nisa 71 itu. Jadi ditafsirkan dalam konteks seperti itu. Ya. Mantap jadi gitu. Ya, Pak, ini kita rehat dulu, kita jeda sebentar dulu. Ketika ada ini Pak Ato, ini ketika masyarakat kemudian dijejali dengan tauhid seperti itu, katakanlah ya ini karo Gusti Allah ora karo corona. Ini kalau yang dihadapi sekelas panjenengan mungkin bisa menjawab, Pak.
Tapi repotnya ketika yang diberi penjelasan itu orang awam. Iya. Iya, wedine kok karo corona, masa corona wedi ambek corona malah ngalahno wedine karo Gusti Akhirnya Allah. malah jadi kufur ya. Nah, iya. Nah itu. Terus maka kemudian ini untuk orang-orang awam gitu loh Pak. Seperti kita ini, saya ini terus dijelaskan seperti itu gimana ini? Ya itulah maka betapa pentingnya edukasi ya, betapa pentingnya pembelajaran. Jadi di dalam event-event apapun kita ketemu silaturahim pembelajaran seperti itu, tidak ada salahnya kita juga menyampaikan hal-hal yang sangat prinsip di dalam kita masyarakat maupun kehidupan beragamanya. Karenanya penting jangan sampai kita ketemu dengan masyarakat yang dalam bentuk sebagaimana apa itu film Kata Wali apa siapa yang bintangnya Rano Karno itu ya. Wah, saya itu masyarakatnya memang hanya berapa gelintir Jumatan itu di sana disebutkan tidak itu wah benggel semua itu ya kiainya itu Rano Karno. Tapi memang luar biasa itu nanti saingannya apa itu film itu adalah banyak jalan menuju Roma milik Roma Irama itu Gus dengan keseneng Oke, jadi seperti itu Gus. Nah, ini kalau semisal Pak, ini kan kaitannya pelaksanaan ya pemerintah ini kaitannya penanggulangan masalah corona ini Pak. Ya, itu ketika kemudian masyarakat melakukan suatu perlawanan tadi panjenengan ngendika polisi siap untuk membackup itu. Ya. Ketika suatu masyarakat itu melakukan suatu perlawanan ya, terhadap apa yang dilaksanakan kebijakan pemerintah ini ternyata dilawan ya. Apakah kemudian ada sanksi hukum yang berupa pidana atau mungkin sanksi hukum yang lain Pak? Jadi memang arahnya ke sana itu. Oh, arahnya ke sana pidana. Ada. Waduh, ini wong ya. Iya, ada maklumat Kapolri itu. Maka KUHP ketemunya itu. Dan itu banyak sekarang sudah kumpul di Polres. Orang-orang yang Dan seperti ini itu. iya. Dan jadi terjaring di dalam satu perkumpulan begitu, entah di mana-mana lah kumpulnya itu. Melewati batas waktu yang telah ditentukan. Itu bawa itu diboyong nang Polres dan itu sudah dengan kejaksaan. Waktu kita membahas himbauan beribadah di saat pandemi itu, kita juga bersama dengan kejaksaan dan Polres itu. Berarti ini sudah melewati, berarti katakanlah sudah ada masing-masing instansi itu saling mendukung kaitannya dengan semuanya. Berarti ke arahnya ke pidana juga bisa wah. Iya. Ngeri ya Pak itu. Kalau kemudian semisal banyak orang yang memaksakan diri katanya ini kan Ramadan ini kalau kaitannya dengan iktikaf biasanya pada bulan Ramadan ini Pak, apakah masih diperbolehkan itu? Boleh tapi personal. Tidak terorganisir. Oh, tidak diorganisir. Bagaimana lazimnya Ramadan pada tahun-tahun yang lalu. Kalau kalau di masjidan kemarin kan bisa dikatakan dikoordinir untuk iktikaf bersama itu. Tapi sekarang enggak? Dikoordinasi oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama, lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, kemudian Masjid Agung, kemudian LP2A. Sekarang enggak. Tapi dibuka tetap masjid. Tetap masjid dibuka ya. Dan ini bisa juga katakanlah diberlakukan untuk semua masjid yang ada di Kabupaten Rembang. Boleh untuk melakukan iktikaf itu sebagai Nahdlatul Ulama. Boleh. Oh, berarti sebetulnya kan tidak. Jadi himbauannya memang kemarin itu yang muncul kalau tidak salah ada kalimat bagi wilayah yang warga masyarakatnya terpapar pandemi COVID-19, maka ibadahnya harus melakukan tidak boleh melaksanakan ibadah di masjid itu. Tetapi bagi warga masyarakatnya tidak monggo, tetapi dengan prosedur sebagaimana dianjurkan oleh Dinas Kesehatan. Iya. Nah itu Pak, kalau kemudian semisal ini kan ada kemarin kita juga baca kaitannya ada yang disampaikan oleh pemerintah kecamatan bahwa ada daerah-daerah yang
zonanya masih zona hijau katakanlah, ada hijau, kuning, merah gitu kalau nggak salah ya. Itu kemudian ada satu daerah yang itu semisal katakanlah mulanya dia zona merah karena di situ ada positif penderita terpapar COVID-19 itu. Kemudian setelah sembuh, apakah zona itu berkurang atau sudah masih tetap? Ya, jadi berubah. Dari status merah itu setelah dinyatakan oleh rumah sakit atau dinas kesehatan, bagi warga masyarakat yang terpapar sembuh, dinyatakan sembuh, maka berarti ada jeda waktu 14 hari ke depan. Kalau 14 hari ke depan sudah tidak ada masalah, ini berarti dicabut tentang zona merah itu. Peribadatannya sudah biasa lagi, tapi tetap masih menggunakan standar operasional. Iya. Yang saya tadi mau menggaris bawah yang tadi ada diciduk, kemudian ada pidana ini, Pak. Ya. Kemudian ini yang sementara kalau saya amati katakanlah ya, di warung kopi itu kan sekarang masih ada kadang yang tersembunyi, Pak. Itu yang diciduk-ciduk itu maksud saya di warung kopi. Kalau di masjid kan enggak lah. Gitu ya. Berarti masjid taat aturan, Pak? Enggak. Semuanya taat. Jadi semuanya jangan lihat kalau di Masjid Agung itu pakai masker semua itu. Meskipun saya sementara ini mau tiarab itu, saya tidak ngimami apa-apa itu. Mulai terawih Jumatan itu mestinya tadi jatah saya itu. Tapi karena kami harus menghormati kebijakan pemerintah, ya saya harus tiarab itu. Oh iya. Bisa berlaku satu bijaksana lah untuk kebijakan. Sahabat Nur FM yang berbahagia, kita lihat dulu sebentar. Sebelum dialog pada kesempatan sore hari ini kita tutup, Pak, kami mohon panjenengan memberikan statement terakhir, kesimpulan terakhir dari apa yang panjenengan aturaken dengan harapan masyarakat Kabupaten Rembang bisa melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang pada akhirnya intinya untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Rembang di sini. Monggo, Bapak. Iya. Jadi pada prinsipnya setelah kita berbicara dari tadi sampai akhir itu, sampai kepada sebuah natijah atau kesimpulan bahwa jangan sampai ada paham dari masyarakat pemerintah melarang sholat itu ya. Utawa pemerintah nutup masjid, utawa musola, utawa gereja atau kelenteng dan sebagainya, itu enggak. Tetapi yang dihimbau oleh pemerintah, yang dilarang oleh pemerintah itu adalah berkumpulnya masyarakat, yang itu jelas akan menjadi sababiyah pandemi itu berkembang dengan leluasa. Padahal kita berkeinginan bagaimana bisa memutus mata rantai pandemi COVID-19 itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaupun dengan terpaksa harus melaksanakan kegiatan-kegiatannya di masjid dan musola, maka berarti prosedur operasional atau kaidah-kaidah kesehatan itu harus ditempuh itu. Jangan sampai, termasuk juga bagian yang tidak terpisahkan adalah termasuk tes termometer itu. Dan kemudian kalau ada jamaah yang ditengarai itu dari luar daerah, ini tentu harus lebih spesifik untuk di dalam kita memperlakukan, ini jamaah dari luar daerah, ini harus lebih hati-hati lagi, sehingga harapan kita akan lebih baik lagi ke depan. Dan tentu saja masyarakat dengan Ramadannya, dengan ibadah Ramadannya harus selalu berdoa agar pandemi itu dicabut, diangkat oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di masa depan itu dengan sebagaimana nyamannya. Sahabat Nur FM yang berbahagia, demikian dialog Ramadan dengan Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama
yang pada kesempatan sore hari ini beliau Bapak Kiai Haji Dr. Andes Athaillah Muslim MPDI. Semoga apa yang kita dengarkan dari beliau memberikan manfaat. Amin. Dan yang paling penting, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, dan sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau, sebagaimana kita hilang, pandemi itu hilang, kemudian kita bisa beribadah sebagaimana biasanya dan menjadikan kita lebih khusyuk, lebih menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh. Amin. Ya. Amin. Amin. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.